Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah yang kita lakukan ketika kita mengetahui ada seorang saudara kita kedapatan berbuat dosa? Biasanya kebanyakan orang-orang di dalam budaya Indonesia itu budaya sungkannya itu lebih besar daripada budaya menegur. Akhirnya karena sungkan, takut orang lain tersinggung ketika mereka melihat seorang saudaranya berbuat dosa, di dalam hati mereka gelisah, tetapi tidak memiliki keberanian yang cukup untuk menegur saudaranya tersebut karena takut ditolak, takut akhirnya dimusuhi, takut akhirnya, apalagi kalau yang berdosa itu atasan, akhirnya dipecat atau dipersulit di dalam pekerjaannya. Kalau kita melihat budaya sungkan yang jauh lebih besar, seringkali yang terjadi adalah kita membicarakannya di belakang dengan seorang teman yang lain. Kemudian di dalam kegelisahan kita menceritakan kesalahan dari saudara kita tersebut. Akhirnya orang itu pun memiliki kegelisahan yang sama dan menceritakan hal yang lain lagi. Akhirnya berkembang, ada orang lain juga yang memiliki kegelisahan yang sama dan menyampaikan juga cerita dengan versi yang berbeda. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya budaya sungkan itu berkembang menjadi budaya gosip yang menceritakan kejelekan orang di belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara kita melakukan dosa dan itu benar. Kita mengatakan fakta yang sebenarnya. Tetapi apakah ada sesuatu yang berubah ketika saudara itu kita bicarakan di belakang? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita di dalam Matius yang ke-18 ayat yang ke-24, dia katakan bahwa ketika engkau melihat saudaramu kedapatan berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Kalau dia bertobat, maka engkau mendapatkannya kembali. Di bagian yang sama, di bagian yang lain dengan penekanan yang sama, Paulus juga menasihatkan Timotius sebagai seorang hamba Tuhan muda. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala pengajaran dan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, budaya yang kita harus tumbuhkan di dalam satu komunitas iman bukan budaya sungkan yang di depan baik-baik, kemudian di belakang menggosipkan. Tetapi harus kita lakukan dengan penuh keberanian, kita tegur dengan segala kesabaran dan dengan kasih. Kenapa? Karena tujuan utama kita di dalam menegur itu adalah untuk membawa saudara kita kembali ke jalan yang benar. Jika kita diam dengan alasan kita sungkan dan akhirnya saudara kita semakin jatuh dan hancur karena dosa mereka, bukankah kita ikut bertanggung jawab dan ikut andil karena kita mengabaikan dan membiarkan saudara kita yang jatuh ke dalam dosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menumbuhkan budaya menegur. Jangan takut orang akan menolak kita dan orang akan membenci kita karena teguran kita. Selama motivasi hati kita untuk menegur itu adalah benar, selama motivasi hati kita untuk menegur tidak terkontaminasi dengan kepentingan pribadi kita, karena kita dirugikan atau karena tidak suka dengan orang tersebut, maka kita tidak perlu takut ketika kita menyampaikan teguran kita dengan sabar, dengan pengajaran, dengan kasih. Roh Kudus akan bekerja di dalam hati orang tersebut dan bagian kita sudah kita lakukan. Mari kita terus tumbuhkan budaya komunitas yang sehat, budaya menegur, bukan budaya sungkan yang akhirnya akan berkembang menjadi budaya gosip. Saya rindu gereja kita bisa menumbuhkan budaya ini, karena komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling menegur, saling menumbuhkan, saling menopang, dan tidak pernah membenarkan apa yang salah. Jangan pernah kompromi, jangan pernah merasa sungkan, tetapi nyatakan apa yang salah. Tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.